Bu semua saudara-saudari. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk kita mau berikan salam juga ke saudara-saudari kita depan, belakang, kiri, kanan. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Semangat, keep on fire. Kita mau ibadah hari ini, terima berkat, terima sukacita dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mengasihi. Oh haleluya, haleluya Yesus. Apakah saudara sepanjang minggu ini mengalami penyertaan Tuhan? Amin. 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 Apakah saudara sepanjang minggu ini benar-benar menyerahkan hidup saudara untuk Tuhan? Mungkin ada kalanya enggak nih, kayaknya jalan dengan kekuatan sendiri. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang selalu mau menerima kita pada saat kita datang ke Dia. Datang ke Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah terintimidasi. Percayalah bahwa Tuhan Yesus mengasihimu, mengasihi setiap kita. Amin. Amin. Mari saya buka dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk hari yang penuh berkat ini Tuhan. Kami semua Tuhan masih dalam keadaan baik, terpelihara. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena penyertaan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami hari demi hari Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Tetapi Tuhan kami percaya hidup kami tidak sampai di situ saja Tuhan. Begitu indah rencana yang Kau tetapkan bagi kami. Karena itu Bapa, ajar kami untuk selalu mau ikut, mau tetap taat, tetap setia Tuhan berjalan bersama-Mu. Karena kami percaya Engkau tak pernah tinggalkan kami, Engkau terus pegang kami Tuhan. Tak pernah kami Engkau biarkan jatuh tergeletak Tuhan. Engkau terus angkat kami, topang kami Tuhan. Dan kami melihat bahwa Engkau Allah yang perkasa, Allah yang selalu Tuhan berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami mau membawa pujian penyembahan kami. Yang terbaik Tuhan dari kami hanya untuk-Mu saja Tuhan. Dan kami rindu Tuhan pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan-Mu bekerja di tengah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari katakan lebih lagi terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih
sepanjang hidup. Mari saya rindu umat Tuhan, angkat tanganmu tinggi, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Percaya bahwa Tuhan yang adakan. Naikkan syukur baginya. Lebih lagi angkat suaramu, buka suaramu, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah. Lebih lagi angkat suaramu, buka suaramu, naikkan suaramu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Engkau yang adakan Tuhan. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Ku mau memuji, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. memujimu Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Lebih lagi ku mau memujimu. Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Haleluya Yesus. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Mau Tuhan. memujimu. Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, sorakan haleluya. Ku mau memujimu, selalu pujimu,
Saya percaya sorak-sorai kemenangan ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Karena kita sudah melihat perbuatan Tuhan Yesus, Allah kita yang perkasa. Amin. Sekali Amin. lagi sorak-sorai untuk Tuhan kita, Yesus Allah yang perkasa. Amin. Haleluya. Mari katakan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Allah yang berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Mari angkat suara memuji Dia. Ku Puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata. Amin. Dalam hidup ini ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Mari katakan Yesus Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Allah yang berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, Percaya dulu, sekarang, sekarang dan dan selamanya. Amin. Dia Tuhan. Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Mari puji Dia lebih lagi. Ku Puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata. Amin. Dalam hidup ini ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Sekali lagi ku puji. Tuhan, Dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata. Amin. Haleluya. Dalam hidup ini ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, Ajaiblah Kau. ajaiblah Kau
Tepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kita percaya Tuhan dalam hidup kita, saudara. Amin. Memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama suaranya. Param pam 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 pam. 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 Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Percaya bahwa Tuhan yang memberi kita kemenangan selalu. Amin. Mari saya persilakan Bapak Ibu duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita jangan hanya merasakan kemenangan yang dari Tuhan aja. Tapi lebih lagi mau dengar suara Dia. Masuk dalam hadiratnya. Karena di dalam hadirat Tuhan itu akan ada kata-kata Tuhan, akan ada hubungan yang lebih intim dengan Dia. Mari kita lebih lagi bawa hati kita mau menyembah Dia. Biarlah hati kita tertuju kepadanya. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Masuk dalam penyembahan-Mu. Masuk dalam kami menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Shikada barakata patakana shikada barakata. Mari bawa hatimu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus, Yesus.
kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu. Ku nampak keagungan Yesus, semakan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menyembah lebih dalam lagi, kita mau tinggalkan segala hal-hal yang menghalangi penyembahan kita. Kita mau tinggalkan hal-hal yang membuat kita tidak dapat menyembah Dia. Percayalah bahwa saat ini Dia ingin bekerja di dalammu. Percayalah bahwa Tuhan disenangkan dengan setiap penyembahanmu. Mari tinggalkan hal-hal yang membebani pikiranmu. Tapi saat ini bawalah hatimu menyembah Dia. Bukalah hatimu menyembah Dia. Mari. Shikada borakata patakarashe. Shikada borakada borakata karashe. Yesus, kami rindu masuk lebih lagi dalam penyembahan-Mu. Bertemu muka dengan-Mu Tuhan. Shikini borakada borakata patakala shikana borakata kalas. Biarlah menjadi pujian yang hidup di tengah-tengah kami. Aliran-aliran air mengalir di tengah kami. Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari umat Tuhan katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari umat Tuhan lebih lagi katakan Yesus, 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 ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah.
Mari umat Tuhan kita semua mau bangkit berdiri menyembah Dia lebih lagi. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, 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 ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari angkat suaramu sembah, mari angkat suaramu sembah Yesus. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Bapa. Pengalir pujian yang hidup, bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Shikana mora kata-kata pada kalasye, bawa kami mengalami Engkau Tuhan. Shikada bora kada kata kalasye, tinggal tenang di dalam-Mu Yesus. Yesus, Kau sembah, Yesus kami muliakan, kami tinggikan Allah kami yang Maha Kudus. Ini borakada kata yang kudus, Sebab namamu Engkau yang kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, Ku menyembah-Mu.
sembah Allahmu yang hidup. Shikana boraka. Kurata patakara shikana boraka da boraka patakara. Kurana boraka patakara. Oh ya rara borara boraka. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami andalkan Engkau Yesus, Allah yang kudus, Allah kami yang kudus, Engkau Yesus, Allah kami yang kudus. Kami yang kudus, kami sujud menyembah-Mu. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Mengalirlah kuasa, mengalirlah api-Mu Tuhan di tengah kami Tuhan. Jangan lewati setiap kami. Jangan penuhi Shikana layaklah Engkau Kudus-kuduslah Engkau Tuhan kami. Kudus-kuduslah Engkau Allah yang kami sembah. Berdiam di dalam hadirat-Mu itulah kerinduan kami Tuhan. Merasakan hadirat-Mu setiap saat. Itulah kerinduan kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada pengharapan. Di dalam hadirat-Mu ada kelepasan bagi setiap kami. Karena itu Bapa, biarlah penyembahan kami terus hidup di dalam kehidupan kami. Shikana morakataka. Kami tak dapat hidup di luar hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami bisa mendengar dengan tenang apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Ajar kami Bapa untuk terus tinggal tenang, tinggal diam di dalam hadirat-Mu. Terus Tuhan ajar kami Tuhan di dalam penyembahan yang hidup, di dalam penyembahan yang benar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk kasih kemurahan-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami mau lebih lagi mendengarkan isi hati-Mu melalui firman yang sebentar dibawakan. Diberitakan bagi setiap kami percaya itu akan menjadi roti yang hidup. Menjadi makanan bagi setiap kami Tuhan, menguatkan setiap kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau berfirman. Di dalam namamu Bapa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sebentar saya persilakan untuk persembahan kolektan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Engkau berikan juga kepada kami. Kami berikan yang terbaik Tuhan, sebentar Tuhan melalui persembahan kami, apa yang kami berikan, biarlah itu mengalir dari hati kami yang penuh sukacita, penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, berkatilah Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bersyukur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang Shalom, selamat pagi semua. Ada sukacita, amin. Haleluya. Yuk kita mau fokus dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih kami hadir di sini. Kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Jika ada selubung, biarlah Engkau angkat selubung-selubung itu. Sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu menjadi pelaku-pelakunya. Tuhan sendiri yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Ya saudara semua konsen dengar firman ya. Jangan ada yang main HP. Semua pikiran arahkan kepada firman Tuhan. Kita hari ini mau melanjutkan dari Matius pasal 26. Mulai ayat yang ke-36 sampai 46. Kita buka Alkitab kita saudara. Matius pasal 26, saya rindu kita membaca dari ayat 30 deh ya. Dari 30 sampai 46, banyak juga, 16 ayat. Gantian ya, pertama pria, kedua yang wanita, bergantian kompak suaranya. Jadi mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita membaca mulai dari pria-pria, baca ayat yang ke-30 dimulai. Yuk, sesudah. Belum. Nah, udah siap? Pria-pria? Mulai ayat 30 ya. 1, 2, 3. Tiga, dua. Tiga.
35. Amin. Ya, lanjut. 36. Part 1. 42. 43. 44. 45. 'Sama-sama semua 46. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Silakan duduk. Hari ini firman Tuhan diberi judul di Taman Getsemani, tempat pemerasan minyak. Jadi saudaraku, tadi ayatnya kita baca. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus enggak pernah ngomong berdoa seperti ini. Hanya sekali ini dia berdoa seperti ini. Ya, karena pergumulan yang sangat berat. Ya, karena persoalan yang sangat sulit. Sampai dia bilang hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Wow, Yesus sampai berkata begini. Berarti pergumulannya luar biasa berat. Pernahkah kita di dalam hidup kita mengalami pergumulan yang luar biasa berat? Sehingga kita berkata, hatiku sangat sedih. Hatiku hancur ya Tuhan. Seperti mau mati rasanya. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami pergumulan yang begitu berat. Sehingga kata-kata seperti itu muncul juga dari perkataan kita, dari hati kita. Ya, semoga tidak terlalu banyak atau bahkan semoga lebih banyak yang sudah mengalami, ya, sehingga apa yang kita bahas hari ini betul-betul menjadi satu jalan. Apa yang kita bahas hari ini betul-betul menjadi satu pola yang kita bisa melakukannya, sama seperti Yesus. Ketika Yesus mengatakan ini sungguh hatinya begitu berat, tetapi kita melihat akhirnya dia penuh dengan kemenangan. Kita tentu mau ketika ada persoalan yang begitu berat, ujung akhirnya kita juga mendapat kemenangan. Amin. Ya. Jadi mari kita baca ya. Getsemani itu artinya tempat pemerasan minyak. Ini cocok banget. Yesus di Getsemani itu mengalami pergumulan yang luar biasa. Jadi memang itu tempat pemerasan minyak. Ya, kalau seperti anggur, saudara, anggur diperas, akhirnya keluarlah air anggur. Ya,
Ini pun tempat saya kurang jelas apa yang diperas sehingga keluar minyak. Ya. Apakah itu sejenis pohon buah apa itu, zaitun misalnya. Zaitun pun kalau diperas itu keluar minyak, minyak zaitun. Ya. Jadi tempat pemerasan diperas itu Yesus pada waktu itu kemanusiaannya Yesus. Jadi saudaraku, Yesus ketika proses sedang di Getsemani sampai dia disalib, itu bukan Yesus di dalam keilahian, bukan. Sehingga orang Kristen kadang-kadang di dalam pergumulan bilang begini, ya iyalah Yesus mah menang, kalau Yesus mah Tuhan. Kalau saya kan manusia biasa. Oh, jangan salah mengira, Yesus ketika di bumi ini, dia mengosongkan dirinya dari keilahian. Dia mengambil rupa seorang hamba, dia betul-betul manusia. Sehingga tadi kita baca, dia menyebut dirinya anak manusia. Betul saudaraku? Dia menyebut dirinya anak manusia. Dia sungguh-sungguh manusia seperti saudara dan saya. Mari kita belajar bahwa Yesus pun diperas. Yesus pun diremukkan. Jiwanya, egonya. Ya, sehingga ntar kita ketemu dengan kata-kata bahwa dia merendahkan dirinya. Kenapa Yesus sebegitu rupa diperas di sana untuk mengalirkan minyak, yaitu roh. Nanti ini kita akan lihat beda banget dengan murid-murid. Tadi ketika kita baca perikop pertama tentang Petrus akan menyangkal Yesus, ayat 30 sampai dengan 35, kita melihat bagaimana murid-murid berbicara, mengakui, membuat satu komitmen, itu bukan karena roh. Itu lebih karena kemanusiaannya, lebih karena egonya. Pokoknya Tuhan, tidak boleh ada seorang pun yang akan menyusahkan engkau, yang akan biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak, kata Petrus. Ya. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Bahkan dikatakan semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah kalau hari ini ya kita di hadapan Tuhan, apakah kita akan berkata, Tuhan aku akan setia kepadamu sampai akhir? Pertanyaannya adalah, apakah perkataan kita itu hasil dari pemerasan atau masih merupakan kata-kata dari ego kita pribadi masing-masing? Ini akan membedakan hasil akhir. Kalau kita berkata begitu oleh karena kuat gagah kita. Kita berkata begitu karena kita yakin lah, gue kuat lah, gue bisa lah. Gue gak mungkin lah menyangkal Tuhan. Gak mungkin. Itu persis murid-murid. Tapi ketika ujian datang, cobaan datang, kita akan melihat apakah iya kita tidak menyangkal dia. Atau kita dengan mudah jatuh dalam pencobaan. Kita mau belajar dari Yesus karena apa yang Yesus alami. Seharusnya kita semua mengalami juga. Ya, apakah kita sudah mulai mengalami dalam pencobaan-pencobaan yang levelnya lebih kecil, ke depan mungkin akan level yang lebih berat, atau kita sudah mengalami pencobaan yang begitu berat, tapi apa hasil akhirnya? Kita lanjut dulu ya. Berikutnya saudara, kita baca di ayat yang ke-39. Ya. Yuk kita baca, atau saya bacakan karena tadi semua kita sudah baca. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yesus sedang memohon kepada Bapa. Tapi kita lihat ya, Yesus kepada Bapa sikapnya seperti apa. Yesus memohon sangat sopan. Sopan sekali. Jikalau sekiranya mungkin, ya Bapakku. Kita kepada Bapa bagaimana? Apa kita ketika kita punya satu usulan, punya satu harapan, kita bicara dengan Bapa sopan enggak? Kita termasuk anak-anak yang sopan enggak
kepada Bapa Sorgawi. Atau kita anak-anak yang kurang ajar, kurang diajar atau kurang belajar. Sehingga kalau ngomong sama Bapa Sorgawi kita ngomong seenaknya. Jangan sampai ya saudara-saudara ya, kita harus belajar. Kalau kita kenal Bapa kita, tentu seperti Yesus mengenal Bapaknya. Dia bicara sopan, sekalipun ada permohonan. Ada satu mau nego sedikit sama Bapak. Bapak boleh enggak gitu ya. Bapak sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau bisa Bapak, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, Yesus mencoba menawar, tetapi tetap dia tahu bahwa kehendak Bapa itu harus dihormati. Kehendak Bapa itu harus jadi prioritas pertama di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya kepada Bapa. Maka ayat 42 dilanjutkan di ayat 44 bunyinya sama. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Jadi ada di dalam percakapannya dengan Bapa ada satu kemajuan. Yang pertama dia masih nego, Bapak kalau boleh. Janganlah ya ini tertimpa atasku. Janganlah aku sampai disalib begitu saudara. Cawan itu bicara salib. Janganlah sampai aku disalib. Ya, kita kalau berdoa kita juga boleh nego sama Tuhan. Boleh saudara? Boleh? Boleh. Yang sopan aja ngomongnya. Jangan marah-marah. Tuhan itu seperti apanya kita. Kita ngomong sembarangan kepada dia. Kita berarti belum kenal siapa Bapa kita. Dia pemilik segala sesuatu. Alam semesta ini. Baik planet bumi, planet-planet lain, bintang-bintang, alam semesta ini. Semua milik dia. Siapa kita? Tuhan bilang di dalam satu ayat, bangsa-bangsa seperti debu di hadapannya. Ada juga ayat-ayat yang berkata kepada kita, aku ini seperti debu di hadapannya. Saya bilang kalau bangsa-bangsa seperti debu, lalu kita manusia orang per orang seperti debu. Saya bilang itu debu sama debu beda ini jenisnya. Kalau bangsa-bangsa saya bilang mungkin debunya masih kelihatan sama kita. Tapi kalau kita sebagai pribadi menjadi debu saja di hadapan Tuhan, itu seperti debu ini nih yang melayang-layang ya. Ini kan kalau kena sinar matahari suka kelihatan bintik-bintik gitu ya saudara ya. Nah kayaknya kalau kita manusia debu yang model gitu nggak kelihatan sama mata jasmani. Kalau enggak ditolongin sinar matahari, kelihatan tuh kecil, beterbangan. Saudara, kita ini hanya bagaikan debu saja di hadapan dia. Jadi kita harus tahu diri. Bersikap seperti apa kepada dia. Dia bukan Bapa yang menakutkan, tapi kita harus hormat kepada dia. Kalau kita mau nego ya boleh, ngomong yang sopan. Dari hati kita yang paling dalam, kita menghargai dia tinggi. Dia Bapa Sorgawi kita. Yesus melakukan itu saudara. Tapi kemudian hanya beda berapa ayat? 3 ayat. Di ayat 42 doa Yesus berubah. Dia enggak nego lagi. Dia bilang, Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Dari mana Yesus bisa ngomong jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Di ayat ini Yesus kembali kepada pengertiannya, pemahamannya. Dia mengerti kehendak Bapa atas hidup dia. Dia mengerti kenapa dia harus turun dari sorga menjadi bayi di tengah kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Orang-orang dia hidup di antara orang yang sangat sederhana. Dan dia tahu pada akhirnya aku memang harus mati di kayu salib.
untuk menebus dosa manusia. Yesus tahu benar kehendak Allah atas hidupnya. Maka di ayat 42 dan 44 ini dia berkata, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara, kalau kita di tengah persoalan, kita berdoa seperti apa? Kita berpikir seperti apa? Kita merasakan itu seperti apa? Yesus bisa punya respon yang lain. Andai Yesus tidak mengerti kehendak Bapa, Yesus bisa berkata, Bapakku, bukankah aku anakmu? Bukankah engkau mengasihi aku amat sangat? Kenapa engkau mau aku disalib? Mungkin bisa yang lain, Tuhan gak usah disalib lah, apa kek? Apalagi tuh gak usah sampai disalib, aku gak harus mati. Tapi dosa-dosa manusia yang engkau mau tebus tetap engkau bisa tebus. Yesus bisa punya respon yang lain saudara-saudara. Kalau dia tidak mengerti kehendak Allah bagi hidupnya. Saudara, engkau dan saya, ketika kita alami persoalan, pergumulan, cobaan dalam hidup ini, kita bisa berespon seperti Yesus. Kita juga bisa berespon yang lain. Kita bisa sakit hati, kita bisa marah sama Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen di luar sana saudaraku yang marah sama Tuhan dan meninggalkan ibadah. Bertahun-tahun meninggalkan ibadah. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang di antara mereka. Dan waktu saya tanya, kenapa kamu gak ibadah lagi? Enggak lah, saya kecewa. Ada yang kecewa sama pendeta, ada yang kecewa sama pelayan, ada yang terus terang saya kecewa sama Tuhan. Doa saya gak dijawab. Ngapain saya ke gereja? Orang-orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan bagi hidupnya, banyak kali saudaraku akan protes keras. Katanya Tuhan hidup, kok seperti ini keadaanku. Dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Kita dipanggil, dipilih untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Amin. Kita diselamatkan Tuhan bukan untuk hidup semau-mau kita. Untuk senang enak-enak kita. Tidak, ada panggilan Tuhan. Ada rencana Tuhan. Ada kehendak Tuhan untuk diri kita ini. Maka saudaraku ternyata penting sekali ya. Untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan dari yang kita baca ini. Mari slide berikutnya akan lebih jelas. Jadi pokok pertama saudara yang kita mau bahas adalah ketaatan, kehendak Allah dan doa. Ini 3 hal yang harus berjalan bersama-sama ketika kita menjalani hidup ini. Ya. Yang pertama, bila tidak ada ketaatan di Getsemani, dipastikan tidak ada ketaatan di salib. Kalau Yesus tidak taat ketika dia tahu ada cawan yang pahit sekali. Ya, sampai katanya peluhnya saja seperti darah saudara. Itu pergumulan yang luar biasa. Kalau Yesus tidak taat di Getsemani, kemungkinan besar dia tidak akan sampai di kayu salib. Jadi ketaatan itu penting. Ketaatan selalu mendahului salib. Tuhan sediakan salib buat kita masing-masing, betul? Jangan ragu-ragu gitu dong. Kayak orang baru. Tapi emang ngeri-ngeri sedap ngomongnya, betul. Ya, buat kita ya itulah panggilan Tuhan. Barang siapa mengikut aku dia harus sanggal diri dan pikul salib. Dan Yesus adalah contoh yang luar biasa.
contoh yang sempurna untuk hidup kita semua. Kita belajar dari pribadi Yesus. Dia tentu sangkal diri sejak awalnya sebelum dia turun ke muka bumi. Ya, aku akan turun ke dunia menjadi anak manusia. Dia sudah sangkal diri sejak awal. Sampai akhirnya dia penuh dengan penyangkalan diri. Yang kedua, dia tahu dia harus turun ke muka bumi dengan kehendak Allah. Dia harus mati. Sebelum mati dia harus pikul salib sampai mati. Saya katakan sekali lagi, kita semua pengikutnya punya jalan hidup yang sama dengan Yesus. Kita pun harus sangkal diri dan pikul. Kalau enggak mau, kita bukan murid Yesus. Kalau kita enggak setuju, kita bukan murid Yesus. Kalau kita enggak mau taat, kita bukan murid Yesus. Karena Yesus nyampe salib, dia mau taat ketika di Getsemani. Kita belum tahu ke depan alami ujian apa, pergumulan apa, seberat apa. Tapi kita harus mulai dengan aku mau taat seperti Yesus taat. Aku mau belajar sangkal diri dan pikul salib. Itu harus sudah dari awal, saudara. Makanya ayat itu, barang siapa mau ikut aku, itu sudah dikatakan sejak Matius, saudaraku, pasal-pasal awal. Ini mah pasal 26 sudah akhir. 2 pasal lagi udah selesai nih kitab Matius. Ya, tapi di pasal-pasal awal ayat-ayat itu sudah kita baca. Itu ayat kita baca tahun lalu. Jadi siapa yang masih baru di dalam Tuhan Yesus, ketahuilah. Berdoalah, mintalah pengertian. Tuhan, aku baca, barang siapa mau ikut engkau harus mau sangkal diri dan pikul salib. Tolong aku ya Tuhan, supaya aku mengerti ayat ini, supaya aku mengimani ayat ini, supaya aku menyadari sesadar-sadarnya ayat ini diberikan kepadaku bukan buat nyusahin hidup aku, tapi ayat ini diberikan kepadaku sebagai proses dalam perjalanan imanku mengikut Yesus. Karena aku tahu ujung akhirnya adalah kemuliaan. Yesus sudah dimuliakan. Amin semuanya. Kita akan dimuliakan Tuhan apabila kita menempuh jalan yang sama. Makanya Yesus harus ke Getsemani mengalami pemerasan. Memang gak enak kalau diperas. Apanya yang gak enak kalau diperas, saudara? Ya, nanti kita sampai di sana. Bagian kedua, kehendak Allah itu mutlak. Makanya tadi di dalam doa yang pertama Yesus berusaha nego. Tapi saudara, kalau kita sudah ketemu dengan kehendak Allah, maka kehendak Allah itu mutlak. Kalau kita sudah menangkap kehendak Allah bagi hidupku, maka kehendak Allah itu mutlak. Yang mutlak itu enggak bisa dinego. Kita harus paham itu. Apa kehendak Allah bagi hidupmu? Apa kehendak Tuhan bagi hidup kita orang percaya? Ada juga kehendak Tuhan yang pribadi lepas pribadi. Kenapa Tuhan jadikan kamu ada dalam keluarga seperti itu? Kenapa enggak seperti keluarga yang lain? Itu ada kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan berikan kamu talenta seperti itu? Kenapa enggak seperti dia? Kenapa enggak seperti dia? Itu kehendak Tuhan. Atas kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu mutlak buat kita semua. Amin. Jadi penting enggak kita mengerti kehendak Tuhan? Oh sangat penting. Yesus mengubah doanya karena dia tahu kehendak Allah bagi hidupnya. Yesus sebagai manusia masih ada upaya nego. Tapi di doanya yang kedua dan ketiga, Yesus ngerti benar apa kehendak Bapa bagi hidupnya. Maka dia mengubah doanya. Jika memang aku yang harus melakukan, terjadilah kehendak-Mu.
Begitu juga dengan hidup kita masing-masing, saudara. Ada kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ada kehendak yang umum, semua orang percaya menerimanya. Ada kehendak Tuhan yang khusus orang per orang. Apapun yang Tuhan kehendaki dari hidup kita, tentu kita harus tahu. Amin. Amin. Sehingga doa kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita contoh saudaraku yang paling sengsara rasanya gitu ya. Setelah Yesus menurut saya. Ayub. Wih. Satu kejadian 10 anak mati semua. Saya bilang Tuhan kalau saya satu aja saya kehilangan anak. Waduh gimana ya rasanya ya. Kayaknya setengah gila saya. Ini 10 anak mati semua. Badannya sendiri dari ujung kepala sampai ujung kaki borok semua. Punya istri suruh Ayub hujat Tuhanmu. Apalagi yang dia punya. Badan habis, anak mati semua, bini kayak begitu. Wah. Maka waktu itu teman-temannya, ada 3 orang temannya datang kepada Ayub. Intinya ya itulah manusia, maka kita harus hati-hati ya. Ketika ada orang-orang menghadapi persoalan yang sangat berat, kita jangan gampang mengatakan lu pasti punya dosa. Atau kita gak ngomong sama dia, kita ngomong sama orang lain. Pasti itu dia punya dosa tuh, dosa apa itu? Mungkin dosa yang dia udah sembunyiin begitu lama. Sampai akhirnya dia model Ayub. Itu teman-teman Ayub kayak gitu. Menyangkakan yang buruk pada Ayub. Padahal kita tahu kisahnya, kenapa Ayub sampai mendapatkan penderitaan begitu rupa? Karena iblis yang datang kepada Tuhan Allah. Yang berkata, engkau sih jagai si Ayub. Makanya Ayub itu saleh. Coba Tuhan, engkau tidak jagai dia seperti itu. Dia tidak akan sebaik itu. Lalu Tuhan berkata kepada iblis, silakan kalau engkau mau melakukan sesuatu kepada Ayub, satu saja, jangan ambil nyawanya. Betul saudaraku? Begitulah kisahnya, baca sendiri nanti di Ayub. Ya. Jadi oleh karena itu, Ayub menghadapi persoalan begitu rupa. Tapi banyak orang gak mengerti sebetulnya apa yang sedang terjadi. Sambil di situ pun Tuhan tetap berkarya kepada Ayub. Ayub sempat juga protes kepada Tuhan. Sampai Tuhan menegur dia, siapa kamu bisa bicara seperti itu di hadapanku. Nah Ayub menyesal. Ya Tuhan ampuni aku. Jadi sesaleh-salehnya si Ayub masih ada yang tetap Tuhan mau benerin dari hidupnya. Kita jangan cepat puas. Jangan menganggap kita sudah saleh. Sesaleh-salehnya kita, Tuhan masih menemukan ada titik-titik lemah di dalam hidup kita. Yang Tuhan dengan penuh kasih karunia, dia lakukan sesuatu. Lebih lagi, ya, menyucikan hidup kita. Jadi teruslah belajar di dalam Tuhan. Belum ada di antara kita yang udah lulus dalam perkara ini. Amin, saudara-saudara. Jadi apa yang kita belajar dari permasalahan hari ini? Bahwa kita harus mengerti kehendak Allah. Ayub akhirnya mengerti kehendak Allah. Lalu kemudian setelah teman-temannya berkata yang buruk, Tuhan bilang sama Ayub, Ayub sekarang aku tugaskan engkau yang harus doakan 3 temanmu itu. Ya. Jadi di sini kita belajar, hati-hati kita kalau ngasih nasihat saudara ke orang lain. Jangan gampang-gampang pakai pertimbangan pribadi, truk aja langsung. Kita keluarin aja omongan kita. Padahal omongan kita tuh gak benar di hadapan Tuhan. Maka si Ayub Tuhan suruh doain itu 3 temanmu. Supaya apa yang jadi Tuhan hukum mereka dengan sesuatu itu baru selesai kalau kamu sudah doain mereka. Jadi terbalik nih, bukannya orang-orang doain Ayub, Ayub malah Tuhan suruh mendoakan ketiga temannya. Baru temannya terhindar dari petaka. Ya. Nah di sisi lain saudaraku, pentingnya kita mengerti kehendak Allah. Bagaimana caranya kita mengerti kehendak Tuhan? Nomor 1, baca firman Tuhan.
Amin. Amin. Jangan hanya mengandalkan firman dari khotbah minggu. Jangan hanya mengandalkan firman dari renungan harian kita hari per hari. Saudara lakukan itu setiap kali pun masih kurang kita baca firman. Ya, apalagi kalau saudara jarang ibadah, enggak renungkan firman harian, wah sangat kurang bagaimana engkau mengerti kehendak Tuhan. Begitu banyak pelajaran yang Tuhan ungkapkan sejak Kejadian sampai Wahyu. Ini kita belajar Matius saja 2 tahun nih baru selesai. Satu kitab Matius. Padahal total Alkitab kita ada berapa kitab saudara? Berapa kitab semua? 66. Matius aja 2 tahun kita belajar. Coba kalau 66 dikali 2 berapa tahun? Hah? Sampai Tuhan datang loh. Belum selesai loh kita baca ini. Makanya jangan ngandelin dengar khotbah cuman hari Minggu. Sama hari biasa. Saudara harus baca lagi bagian-bagian yang lain dari kitab suci. Dari firman Tuhan supaya kita mengerti kehendak Allah. Lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Kita lebih paham lagi. Amin saudaraku. Ya. Kenapa kita penting mendengar kehendak Allah, mengerti kehendak Allah supaya kita responnya benar. Kalau kita salah mengerti respon kita salah saudara. Ntar saya kasih contoh, sekarang ketiga. Karena salib menggenapkan kehendak Allah, maka kematian Tuhan adalah pernyataan ketaatan kepada kekuasaan yang tertinggi. Salib ya, ini kehendak Allah bagi Yesus. Maka kematiannya menjadi pernyataan ketaatan Yesus kepada kekuasaan yang tertinggi. Itulah ketaatan Yesus. Saudara, Tuhan mau kita taat seperti Yesus di dalam pergumulan yang datang kepada kita. Ya, jangan kita seperti orang yang tidak mengenal kehendak Allah. Nah, untuk bisa mengenal, 4 ya, untuk bisa mengenal kehendak Allah dengan jelas, kita juga perlu berdoa dengan kesungguhan, bukan doa kebiasaan. Mesti sungguh-sungguh berdoa baru kita bisa mengerti kehendak Allah. Saya yang lalu kan cerita sama saudara ketika saya mengalami satu peristiwa yang bikin hati saya teriris lah ya. Saya kan bilang sama Tuhan, Tuhan kok saya ngalamin ini ya. Tapi saya nggak berani protes saudara karena saya sudah tahu firman Tuhan ya. Bahwa Tuhan itu teramat baik. Apapun rencananya selalu mendatangkan kebaikan. Saya cuma bilang Tuhan saya nggak ngerti kenapa ini terjadi. Tolong berikan aku pengertian, berikan aku pemahaman apa sesungguhnya kehendak-Mu lewat persoalan ini. Amin saudaraku. Jadi kalau ngalami persoalan kita nggak ngerti apa sih kehendak Tuhan, kenapa yang begini yang aku alami, bertanyalah di dalam doa. Kan doa itu dialog. Doa itu kita mau ngomong apa sama Tuhan, mau bertanya silakan. Ya, dengan tetap menghormati Tuhan, dengan tetap kita punya hati takut akan Tuhan. Bertanyalah apa kehendak-Mu Tuhan dalam persoalan ini. Bagiku, bagi keluargaku. Karena aku tahu pasti ujungnya kebaikan. Pasti ujungnya kebaikan. Sekalipun yang aku hadapi sepertinya rugi. Sepertinya rugi nih. Rugi duit, rugi waktu, rugi perasaan. Rugi macam-macam nih Tuhan. Tapi aku tahu firman-Mu bilang semua itu Engkau izinkan terjadi untuk mendatangkan. Pelan banget. Mendatangkan kebaikan dalam hidupku, dalam keluargaku. Aku percaya itu Tuhan. Aku pun mau mentaati karena itu Tuhan tolong beritahu aku. Apa kehendak-Mu? Banyak berdoa saudara-saudara. Banyak doa, banyak baca firman Tuhan. Sampai engkau menemukan apa kehendak Tuhan.
Kalau kita tahu apa kehendak Tuhan dalam persoalan itu, ketaatan kita tetap terjaga. Kita bukan taat sebentar protes, taat lagi, habis itu protes lagi. Ulak balik begini terus, gak selesai persoalannya. Kalau seperti itu. Jadi perlu ada ketaatan, aku ngerti Tuhan kau izinkan ini terjadi atas keluargaku. Ada bagian yang sedang kau peras. Supaya keluar minyaknya. Apa nih yang Tuhan sedang peras? Kebiasaan burukku. Supaya yang keluar nanti kebiasaan yang baik, yang baru. Apa yang Tuhan sedang peras? Egoku, orang tinggi hati aku ini, orang yang egois aku ini, itu yang sedang diperas oleh Tuhan. Supaya ketika aku muncul kemudian, aku berubah. Aku bukan jadi pribadi yang sombong. Aku belajar rendah hati. Aku belajar merendahkan diri. Aku bukan orang yang over pede, terlalu yakin lagi kepada diri sendiri. Tapi aku mau mengandalkan Tuhan. Aku yang malas berdoa, oleh kejadian ini aku berlutut, aku berdoa kepada Tuhan. Jadi apa kehendak Tuhan? Kita harus nangkep. Supaya kalau kita udah diperes, ujungnya harus keluar minyak. Jangan diperes, minyak enggak keluar. Saya enggak mau, saya bilang Tuhan, kalau Engkau sedang mau mengubah hidupku, Tuhan kerjakan sampai berhasil. Aku minta Tuhan, supaya ada minyak yang keluar di hidup kita. Amin saudaraku. Amin. Jangan setengah-setengah. Kalau kita cari Tuhan, mau mengerti kehendaknya, jangan setengah-setengah. Cari dia dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh berdoa lagi dan berdoa lagi. Jadi antara ketaatan dengan kehendak Allah ada hubungan yang penting. Mulailah dalam ketaatan. Karena kita mengenal dia pribadi yang layak kita taati. Dia pribadi yang integritasnya enggak bisa kita goyang lagi. Sangatlah dia pribadi yang berintegritas. Yesus itu depan, belakang, luar, dalam, kondisi senang, kondisi susah, apapun dia itu tetap seperti itu. Pribadi yang luar biasa. Beda banget sama murid-murid, ngomongnya doang. Begitu kejadiannya pada kelepek-kelepek semua. Begitu juga kita, kebanyakan kita masih seperti itu. Niatnya bagus, keinginannya bagus seperti tadi. Seperti entar ini kita baca. Mari kita lanjut baca berikutnya, berjaga-jaga dan berdoa. Ayat yang 38b berkata, berjaga-jagalah dengan aku. 40b, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging. Jadi seperti murid-murid, kenapa mereka tadinya, Tuhan pokoknya kami ikut kamu. Kami mati pun oke, asal kami bisa melindungi Engkau. Kenapa? Kok ngomongnya doang? Apakah mereka lagi ngomong begitu, lagi ngebohong? Saya pikir mereka enggak lagi bohong. Enggak, mereka enggak bohongin Yesus. Supaya Yesus agak tenang-tenang sedikit begitu ya, menjelang penyiksaan. Enggak. Saya pikir Petrus ngomong itu ya memang begitu maksudnya dia. Murid-murid yang lain juga enggak bermaksud nipu Yesus waktu mereka ngomong, kami siap mati bagimu Tuhan. Tapi masalahnya ini yang Yesus kasih tahu kepada mereka dan kasih tahu kepada kita juga. Kalau sekarang kita ditanya, engkau mau setia sama Yesus enggak? Kita pasti bilang, Tuhan saya mau setia sampai akhir. Enggak ada lagi yang lain, Yesus nomor 1. Aku bukan lagi diriku, tapi biarlah engkau yang hidup di dalam aku. Kita semua kalau dengar firman begitu pasti, ya Tuhan aku mau.
Tapi kenapa kenyataannya ketika ada godaan datang, ada pencobaan datang, ada pergumulan datang, ada badai hidup datang, kita tidak dapat diam di dalam apa yang kita katakan di awal. Itulah yang Tuhan katakan. Karena sekalipun rohmu penurut, tetapi dagingmu lemah. Kita harus sadar nih, benar roh kita menurut. Karena Tuhan bilang, aku berikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru. Kita sudah terima tuh hati yang baru, roh yang baru dari Tuhan. Betul, roh itu maunya nurut kepada firman. Kadang-kadang di hati ada tuh ngajakin kita, ayo doa, doa, ambil waktu doa. Aduh, di hati mau doa, kenapa susah ya? Betul saudaraku? Mari kita baca selanjutnya ya. Berikut ya. Pertama, hidup di dunia ini banyak hal mencobai kita. Berjaga-jaga dan sering berdoa membuat kita terhindar dari jatuh dalam pencobaan. Di dunia ini banyak pencobaan saudara. Kalau orang dunia banyak dicobai, banyak jatuh itu lumrah. Tapi sekarang saya mau bilang, anak Tuhan Yesus yang tidak berjaga-jaga dan kurang berdoa atau tidak pernah berdoa, banyak yang jatuh. Saya enggak cerita orang lain, saya cerita kita, jemaat kita, GKP Tangerang, cabang ranting-ranting. Berapa orang saya tahu jatuh? Jatuhnya kenapa? Macam-macam. Karena hidup di bumi ini kan kita berurusan dengan urusan keluarga. Di keluarga aja ada urusan keuangan, ada urusan kesehatan, ada urusan pendidikan, ada urusan pergaulan. Belum lagi kita kerja di luar, kita bergaul di luar. Yang judi online. Saya tanya di sini, enggak usah ngaku, ngomong aja dalam hati. Siapa masih judi online di sini? Dengar sih firman Tuhan. Ibu Gembala berapa kali ngomong, jangan judi online, jangan pinjam online. Tapi masih aja ada yang jatuh di sana. Yang kena pencobaan sama kuntil anak. Ya, saudara. Firman ingetin kita, dagingmu itu lemah. Jadi jangan bilang begini, iya kan kata firman Tuhan daging kita lemah. Jadi iya kita suka jatuh. Parah, gak ngerti kebenaran. Maksudnya Tuhan mengatakan dagingmu lemah supaya kita berjaga-jaga. Amin. Supaya kita tahu bagaimana caranya. Aku tahu nih dagingku lemah. Tapi Tuhan beri kepadaku roh yang penurut. Bagaimana ini bisa kita kerjakan. Supaya jangan aku jatuh di dalam pencobaan. Berapa banyak yang ketipu urusan uang. Saya enggak cerita kasusnya lah, nanti ada yang tersinggung. Bukan cuma di cabang, di ranting juga jadi. Macam-macam persoalannya lain-lain. Tapi ujungnya sama, semua ketipu urusan duit. Kenapa ya, kok bisa begitu? Kenapa kita anak Tuhan kok bisa mudah ketipu? Ada apa yang salah itu yang kita harus belajar saudara-saudara. Makanya di sini sekali lagi coba ya. Saya baca lagi ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi gimana dong caranya?
supaya kita terhindar dari jatuh dalam pencobaan. Nomor 2, setiap mau berdoa, ini juga persoalan nih. Kadang-kadang kita suka disuruh berdoa, betul enggak? Enggak pagi-pagi, kadang subuh, kadang tengah malam kayak dibangunin. Ngapain ini, rasanya di hati bilang berdoa, berdoa. Atau baca firman. Tapi kita seperti tidak berdaya. Dorongan itu ada tapi kita tidak bisa melakukannya. Kenapa? Kita harus tahu kenapanya supaya besok-besok ada perubahan dari apa yang Yesus ajarkan kepada kita ketika dia mengalami pencobaan di Getsemani. Bagaimana Yesus bisa menang. Ayo kita belajar kepada dia. Jadi nomor 2, setiap mau berdoa sering banyak gangguan yang menghalangi kita berdoa. Itu sebetulnya apa? Itu sebetulnya ada siasat si iblis. Siasat musuh. Dia akan gunakan berbagai cara, berbagai situasi supaya kita enggak berdoa aja pokoknya mah. Gimana caranya nih dia? Enggak berdoa, enggak jadi berdoa. Padahal di hatinya dia udah disuruh tuh sama Roh Kudus. Suruh berdoa. Suruh baca firman. Disuruh berjaga-jaga. Tapi aku pakai siasatku supaya dia tidak dapat melakukannya. Iblis tentu akan bekerja sama dengan daging kita yang lemah. Supaya ketika daging kan senangnya yang enak-enak, yang nyaman-nyaman. Betul enggak? Nah, disodorkanlah oleh si iblis yang enak-enak dan nyaman-nyaman. Buat mulut kita, buat perut kita, buat mata kita, buat kuping kita. Apa yang enak dan nyaman, iblis terus kasih kepada kita. Hari ini mari sadar, semua itu yang mengganggu kita untuk kita mengerti kehendak Tuhan dan dapat melakukan kehendak Tuhan adalah siasat si iblis. Mengertilah, sadarlah. Itu semua siasat iblis. Supaya kita tidak menjadi pelaku firman, supaya kita tidak hidup di dalam kemenangan. Dia mau kita kalah. Sehingga dia akan bilang tuh, lu udah jadi orang Kristen, lu dapat apa? Lu bisa apa? Lu gak bisa apa-apa kan? Lu sama aja kan sama yang dulu kan? Jadi ngapain lu ke gereja? Nah kira-kira ujungnya iblis akan ngomong begitu. Tapi kita mau belajar kepada Tuhan Yesus, saudara. Bagian 3. Kalau kita waspada, selalu berjaga-jaga dalam setiap hal, kita pasti mendapatkan pimpinan Allah yang menghindarkan kita dari jatuh dalam pencobaan iblis. Kenapa ketika di Getsemani Yesus ajak 3 murid yang terdekat, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Diajaknya 3 orang ini, diajaknya bermitra dengan dia. Yuk kamu berdoa. Berdoa. 3 kali Yesus bilang berdoa, tapi 3-tiganya tidur terus. Padahal ada sesuatu yang luar biasa bagi seluruh dunia ini. Akan ada penebusan atas segala dosa manusia. Tapi ini 3 murid ini saudaraku. Gak hidup-hidup. Gak ngerti. Dan lemah dagingnya. Tidur lagi. Berapa banyak kita disuruh berdoa kita tidur. Berapa banyak disuruh baca firman Tuhan lalu ujungnya wah saudara, daging kita betul-betul tidak bisa diandalkan. Daging kita tidak bisa diandalkan. Jadi kenapa Yesus bilang sama murid-murid, berdoa. Berdoa. Makin jarang kita berdoa,
makin sulit kita berdoa. Makin sering kita berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, bersungguh-sungguh lagi berdoa, makin mudah kita berdoa. Amin. Minta pertolongan kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Roh Kudus. Saudara, kita hari-hari ini harus banyak berdoa. Saya pun merasakan kalau kurang doa, saudara, dagingnya itu, kelemahan dagingnya itu muncul. Ih, gampang bener ya gue jadi susah begini. Kerasa. Makin lama makin sulit berdoa. Ambil sikap berdoa, pikiran kemana-mana. Waduh gawat nih kalau udah begini nih. Ini udah kurang banget ini berdoa kalau udah kayak begini. Kurang berjaga-jaga ini kalau kayak begini. Makanya saudara, berapa banyak keluarga kita tertipu. Ada anak yang tertipu, ada suami yang tertipu, ada istri yang tertipu, ada sekeluarga tertipu. Itu kesenangan buat setan. Tapi Tuhan hari ini ngajar kita. Yuk belajar kepada Tuhan Yesus. Bagaimana sikap dia di dalam kerendahan hati, di dalam ketaatan, mengerti kehendak Tuhan. Dan berdoa. Yesus malam itu berdoa 3 kali. Itu cuma malam itu. Sejak dia di Getsemani. Saya nggak tahu berapa jam Yesus ada di Getsemani ya. Jadi sejak malam hari selesai makan malam, perjamuan malam, dia langsung ke Getsemani. Lalu menjelang subuh ditangkap. Jadi berapa jam itu? Dia berdoa 3 kali. Kita sebulan, seminggu udah berdoa berapa kali? Bapak-bapak berdoa berapa kali? Ibu-ibu berdoa berapa kali? Anak-anak muda berdoa berapa kali? Tidakkah engkau tahu bahwa dagingmu itu lemah? Engkau harus banyak berdoa. Kita harus mengerti firman, mengerti kehendak Tuhan dan berdoa. Berjaga-jaga, di tempat kerja berjaga-jaga. Jangan sampai di tempat kerja ketemu orang gak benar. Bahwa kita di dalam perselingkuhan. Bahwa kita main dengan uang haram. Yang pegang HP tiap hari, jangan judol. Berhenti. Mending duit dipakai buat ngidupin keluarga. Betul enggak? Jangan egois. Kamu anak Tuhan Yesus. Harus berubah hidup kita. Kita cuma jadi mainan iblis. Kalau kita masih terus seperti itu. Senanglah dia. Ketawa-ketawalah dia. Dia bilang kamu boleh sebut dirimu orang Kristen. Tapi kelakuanmu tidak akan berubah. Gak ada gunanya kekristenan kita. Kalau seperti itu saudara. Jadi mari kita harus berubah. Amin saudara. Kehendak Tuhan begitu banyak. Satu aja urusan keluarga. Saya mau bilang jangan sampai masih ada keluarga Kristen. Yang masih punya niat gue mau bercerai saja. Di keluarga hancur sekalian. Gue cerai. Wah saudara itu omongan setan itu. Itu bukan kebenaran. Itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan nyata dalam firman Tuhan. Aku benci perceraian. Tidak ada yang telah dipersatukan Allah. Yang dapat diceraikan manusia. Itu kebenaran. Mari pegang kebenaran. Itu baru satu ayat saja. Begitu banyak ayat firman Tuhan. Semuanya itu kehendak Tuhan. Kalau kita berpegang kepada kehendak Tuhan. Mentaatinya. Banyak doa. Banyak berjaga-jaga. Jadi bilang kepada keluarga, ayo semua. Kita harus banyak berjaga-jaga dan berdoa. Banyak berjaga-jaga dan berdoa. Banyak berjaga-jaga dan berdoa. Supaya iblis tidak masuk di dalam keluarga kita. Menghancurkan kita. Karena daging kita ini lemah.
Apa yang bisa menguatkan roh kita. Jadi daging itu musuhnya roh. Kalau daging lemah, rohnya kuat, diperkuat lagi dengan doa, dengan firman, dengan doa, dengan firman, maka dagingnya dapat dikendalikan. Amin. Seperti kisah Yusuf. Yusuf anak Tuhan yang suka berdoa. Maka ketika ada pencobaan, istri Potifar mengajak dia melakukan perzinahan. Pinter banget si Yusuf, langsung dia kabur. Tidak terkena jerat dosa, jerat pencobaan. Demikian firman Tuhan. Mari saya undang tim PW. Jadi kita semua harus berjaga-jaga saudaraku. Ke depan ya. Banyak lagi cara-cara dunia mempermudah kita untuk jatuh dalam dosa. Nah, kita harus melawannya dengan roh yang diperkuat oleh doa dan berjaga-jaga. Amin semuanya. Ya, yuk mari kita datang kepada Tuhan. Silakan. Mari kita mau menyembah Dia sekali lagi, lebih dalam lagi kita mau sembah Dia. Bagaikan bejana Tuhan, hidup kami di tangan-Mu Bapa. Bagaikan bejana siap dibentuk. Oh Tuhan Demikian Yesus. hidupku Inilah kami Tuhan. di tangan-Mu dengan urapan Oh kuasa Tuhan Yesus. Roh-Mu Engkau sungguh-sungguh teladan dalam hidup kami. selalu. Ajar kami taat. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Tetaplah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan ku mau seperti Yesus. Oh Tuhan Mau Yesus. seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Saya minta pria-pria semua berdiri. Pria-pria berdiri. Oh, katakan ku mau seperti-Mu. Sempurnakan selalu segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Pria, ku mau seperti Yesus. Nyanyikan sungguh-sungguh. Pria nyanyi. Wanita-wanita berdoa. Dukung pria-pria. Dukung suami. Dukung saudara-saudara kita. Doakan mereka. Supaya mereka kuat rohnya. Punya kebiasaan yang baru bersama Tuhan. Merendahkan hati mereka. Mentaati firman. Sekali lagi pria-pria. Ku
Yang wanitanya berdiri, sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu. Oh Tuhan Yesus, ajar kami mengikuti teladan-Mu, Yesus. Dalam segenap memuliakan nama-Mu. Sama-sama, ku mau seperti Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus. Roh Kudus hadir, Roh Kudus menjamah Engkau. Haleluya. Memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau seperti Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. haleluya, haleluya, amin. Oh, inilah kami semua ya Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Inilah kami. Biarlah mata kami selalu memandang Yesus Tuhan, pribadi yang terus membawa hati yang rendah, yang mau taati kehendak Bapa dan melakukannya. Karena ada tuntunan roh, ada perlindungan dari Bapa. Demikian kami, setiap bapak, setiap suami, setiap pria, setiap ibu, setiap wanita, setiap gadis-gadis. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami sungguh membutuhkan firman menjadi dasar kehidupan kami. Biarlah benih ini Tuhan Kami minta perkara ini, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau berdoa bersama. Bapa di dalam surga, sempurnakanlah setiap ketaatan kami umat di tempat ini. Dan dalam melakukan kehendak-Mu. Ajar setiap kami umat di tempat ini
Untuk kami terus berjaga-jaga dan berdoa agar setiap kami tidak jatuh di dalam pencobaan yang datang dalam hidup kami Bapa. Mari saat ini kita bersatu hati. Kita mau berdoa buat generasi-generasi muda yang ada di Yerusalem, yang ada di kota Tangerang ini, bahkan di seluruh Indonesia. Bapak, saat ini kami bawa syafaat kami kepadamu buat anak-anak mudamu. Saat ini yang sudah jauh meninggalkan Engkau, mereka yang terikat oleh akan dunia ini Bapak, mereka yang jatuh di dalam dosa, saat ini kami berdoa biarlah belas kasihan-Mu turun buat anak-anak mudamu Tuhan. Jangan lepaskan mereka, bangkitkan roh mereka, jadikan mereka Tuhan terang di dunia ini, agar setiap mereka boleh mengalami Kau lebih lagi. Mereka berdampak membawa perubahan bagi bangsa ini Tuhan. Selamatkan anak-anak mudamu Tuhan di kota ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka, siapkan mereka menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Siapkan roh mereka Tuhan, Kau pakai Tuhan. Ada kebangkitan terjadi Tuhan. Anak-anak mudamu Tuhan, biar nama-Mu dimuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan terus bergerak dan jangan melawan setiap mereka Bapa. Kami akan melihat Tuhan, kemuliaan-Mu boleh dinyatakan Tuhan di kota kami Tuhan, di mana Kau tempatkan anak-anak mudamu Bapa. Saat ini kita mau bersama berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia. Bapa, saat ini kami bersama Bapa, kami berdoa buat gereja-gereja-Mu Tuhan, di mana Kau tempatkan Tuhan gereja-Mu. Biarlah setiap gereja-Mu Tuhan, mereka boleh setia pada kebenaran firman-Mu. Mereka boleh berjalan di dalam terang kemuliaan-Mu. Mereka boleh berjalan di dalam kehendak-Mu Bapa. Biarlah setiap gereja-Mu berdampak atas bangsa ini lewat gereja-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu tercurah Tuhan, terang-Mu boleh bersinar sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Kami percaya Tuhan, dari Sabang dan sampai Merauke, kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan, terang-Mu turun, terjadi kebangkitan atas bangsa kami Tuhan, atas kota kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita semua menerima berkat dari Tuhan. Amin. Terus semangat, terus setia, dan lebih lagi seperti tadi Bapak bilang tadi, kita juga mau terus setia dalam berdoa, dalam merenungkan firman Tuhan, karena itulah yang membawa kita untuk lebih masuk lagi dalam kehendak Tuhan. Mari sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman. Satu kamera jadi bisa. Apa ya? Kabel ya? Jangan kan kabel itu tuh pindah-pindah. Atau mah Saya udah bilangin. masih. Termasuk di sini ya. Bunda belum doa.
karunia-Mu dalam hidup kami semua. Engkau yang memimpin kami dari hari ini sampai ya Tuhan kami boleh mengalami kepenuhan-Mu di dalam hidup kami gereja-Mu. Terpujilah Tuhan kami. Saudara-saudara pulanglah Engkau hari ini membawa damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Pasti ada pimpinan Tuhan dalam hidupmu. Jika engkau terus mau mendekat kepada Dia, jika engkau terus mau mengikuti kehendaknya, maka pimpinannya bekerja dengan sempurna di dalam hidupmu masing-masing. Kemenangan ada di pihakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya sungguh-sungguh terjadi di dalam hidup kami semua. Maka terimalah berkat dari Bapa Surgawi dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penghibur dan kekuatan di dalam Roh Kudus.